Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-13 ya. Nah, Ibu di sini untuk produksi bersih memberikan materinya yaitu hanya tugas. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Baru kelihatan, Bu. Suaranya kok hilang-hilang timbul ya? Nah, di sini ada tugas dari manajemen inspeksi itu tentang tugasnya bedah jurnal, di mana nanti tugas tersebut tolong dibuatkan ada 4 jurnal, itu masing-masing jurnal dibedah, latar belakangnya apa, permasalahannya apa, terus isu utamanya apa, pemecahan masalah dalam produksi bersih bagaimana, kesimpulan bagaimana. Nah, jurnalnya itu ada seperti begini. Ya, list jurnalnya untuk pemilihan alternatif terbaik cleaner production pada industri keripik singkong dalam mendukung sustainable manufacturing. Itu jurnal 1, jurnal 2, prospek penggunaan teknologi bersih untuk pembangkit listrik dengan bahan bakar batu bara. Kemudian yang ketiga, analisis penghalang implementasi cleaner production di Kampung Batik Semarang. Dan yang keempat adalah keselamatan dan kesehatan kerja, hubungannya dengan motivasi produksi bersih dalam pengelolaan sampah di bengkel teknik mesin Politeknik Negeri Malang. Nah, ini jurnal tentang produksi bersih tersebut. Nah, link jurnalnya ada di sini. Jadi bisa di klik ya untuk dapat jurnalnya itu keempat Ibu masukkan di situ. Oke. Nah, untuk tugasnya ini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ini materi yang pertama. Halo? Bu, izin bertanya, Bu. Untuk jurnalnya itu kan dibikinnya kira-kira harus ada berapa minimal lembar gitu, berapa Bu? Apa terserah aja, Bu? Paling itu kan masing-masing jurnal itu paling banyak 5 lembar. Tapi kalau masing-masing 2 lembar ini 10 lembar. Karena kan terima kasih, Bu. Apa yang disampaikan itu kan ada tentang latar belakang, permasalahan, kemudian isu utama, pemecahan masalah dalam produksi bersih, kesimpulan. Nah, kesimpulannya jangan di copy paste dari jurnal tersebut, tapi kalian baca bagaimana kesimpulan kalian dalam hal tersebut, ya? Iya, Bu. Udah, ada lagi? Nanti dicoba, Ibu share, dicoba linknya bisa atau tidak ya? Atau Ibu coba dulu ini, Ibu kirim, coba salah satu siapa? Ke Nurjana atau ke siapa? Kecil aja itu tidak menggunakan narkotika gitu ya. Kemudian obat batuk juga ada yang masuk ke dalam golongan narkotik ya. Salah satu contohnya adalah kodein. Jadi kodein itu salah satu obat batuk yang masuk ke dalam golongan narkotik. Jadi kalau kita mau membeli obat batuk dengan nama kodein itu nggak bisa langsung beli di apotek. Jadi harus menggunakan resep dokter. Bahkan dulu pada saat COVID-19 itu kan Ibu pernah membeli, jadi diresepkan sama teman Ibu yang seorang dokter, kemudian di situ resepnya hanya difotokan karena kan jauh ya, kemudian difotokan. Nah, ternyata setelah Ibu tebus obat ke apotek dengan nama kodein, itu apotek tidak bisa mengeluarkan walaupun ada resep dokter, tapi resep dokternya kan Coba
itu udah Ibu kirim ke grup, bisa dibuka nggak jurnalnya? Coba Nina dicoba dulu linknya apa bisa dibuka atau tidak. Secara online waktu itu hanya foto, jadi apotek benar-benar tidak membalikkan karena kodein itu masuk ke dalam salah satu golongan narkotik. Ibu di sini ada minta akses. Ada minta akses. Iya, Ibu. Jenis-jenis analgetika Itu makanya Ibu kepengen. Kemarin Ibu bikinnya nggak pakai akses ya, all ya. Oke, nanti Ibu apakan? Minta akses ya? Iya, Ibu. Oke, nanti Ibu beri akses ya. Terima kasih untuk Anggia sudah Sama-sama, menyampaikannya, Ibu. sudah mencobanya. Apa cuma Anggia aja atau semua? Nurjana bisa bukanya? Iya, Bu, minta akses juga, Bu. Minta akses juga, oke. Iya. Baik, nanti akan Ibu berikan sebentar. Google Drive. Kemudian golongan ketiga itu bukan kekuatan ketergantungan tetapi ringan. Nah, sebaiknya digunakan pada pengobatan. Kalau yang golongan pertama itu ada heroin, ganja, kayak gitu. Kalau golongan kedua ada morfin, kalau golongan ketiga ada kodein. Ya udah, nanti kalau gitu Ibu setelah ini Ibu apakan ya, buka aksesnya. Sekarang kita lanjut untuk yang manajemen lingkungan. Ibu ini maaf nih agak berteriak-teriak karena hujannya deras banget. Ya, ini kita masuk ke materi kedua ya, tentang manajemen lingkungan. Kemudian yang lemah itu biasanya digunakan nyeri sedang atau batuk berat. Ini untuk cara kerja di sistem sarafnya. Nah, efek sampingnya seperti apa? Yang pertama dari sistem tubuh. Untuk sistem saraf pusat yang pertama adalah kantuk, pusing, kemudian euforia, menurunkan kesadaran, kayak gitu. Kemudian kalau dari pernafasan, bagaimana pernafasannya melambat. Kemudian dari pencernaan, kadang ada yang memberikan efek mual muntah, Ibu. tergantung dari metabolisme Ya. tubuhnya ya. Kemudian ada Bu, Farah mau nanya, izin bertanya. Iya. Ini untuk tugasnya ini dijadikannya PPT atau Word ya, Bu? Dan apa individu per kelompok atau per kelompok? Per orang. Dijadikan Word Ya, per orang ya. Dikumpulkannya, Bu, via apa ya? Boleh nanti Ibu kirim linknya juga. Baik, Bu. Terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Maaf ini azan rupanya. sering kita dengar di berita-berita kayak gitu ya. Dan gejalanya seperti apa? Gejalanya adalah ngantuk berat, bicara lambat, feelnya mengecil, pernapasannya juga dangkal, itu untuk konsumsi atau overdosis ya. Kemudian denyut melemah, kulitnya pucat, kehilangan kesadaran atau koma. Kalau yang sudah overdosis. Kemudian dampak jangka panjangnya itu ada di kerusakan otak permanen. Kemudian ada gangguan hati atau ginjal. Kemudian masalah sosial atau kehilangan motivasi lagi, sudah depresi seperti itu. Nah, ini untuk sanksi hukumnya ya. Jadi kalau narkotik itu kan benar-benar tidak boleh disalahgunakan. Jadi emang pemakaiannya hanya pada bidang medis seperti itu. Nah, jadi menurut UU 35 tahun 2009 itu apabila seseorang memiliki golongan sapi tanpa izin itu ada
Tadi lampunya agak mati nggak sih? kalau untuk di Indonesia ini. Iya, kirain oke. Baik, terima kasih. Tadi itu merupakan penjelasan terkait dengan analgetik dan analgetik narkotik. Kalau Ibu menjelaskannya satu-satu, mungkin bakalan bingung membedakannya antara analgetik antipiretik itu seperti apa dan analgetik narkotik itu seperti apa. Tapi kalau tidak disatukan kayak gini jadi kelihatan, oh kalau yang antipiretik itu yang masih kondisi di mana badan kita pusing, kemudian demam, kayak gitu, maksudnya ke analgetik antipiretik. Kalau yang untuk udah operasi besar, penanganan kanker kayak gitu, itu maksudnya ke analgetik narkotik. Baik, sekian dari Ibu. Ada pertanyaan? Apakah sudah cukup? Sepertinya cukup, Bu. Sudah cukup ya. Kalau sudah cukup, sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.